Aku sudah berusaha mengurus ibu mertuaku yang sedang terkena stroke. Tapi tiba-tiba suamiku datang membawa wanita lain dan mengaku bahwa itu istri barunya. Dia bilang tak tahan denganku yang tak bisa merawat diri dan bau pesing. Karena ini rumah warisan ayahku, aku pun membuat perjanjian. Ku buat pelakor itu merasakan pekerjaanku di rumah. Dia pikir gampang mengurus orang stroke sambil merawat diri. Aku pun kembali bekerja dan kini aku jauh lebih cantik dibanding pelakor itu. Setelah ibu mertua meninggal, aku pun meminta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, hujan turun pelan-pelan, seperti gerimis yang enggan reda. Aroma tanah basah menyeruak masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sedikit terbuka. Di dapur yang sederhana, Laras tampak sibuk membereskan peralatan setelah menyiapkan sarapan. Tangan-tangannya cekatan, namun pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia melirik layar laptop di sudut meja, tempat di mana pekerjaannya sebagai freelance content writer menanti untuk diselesaikan. Ia sudah menjadwalkan hari itu untuk menyelesaikan 2 artikel klien yang tenggat waktunya hanya tinggal sehari. Tapi sejak semalam, ada sesuatu yang mengganjal di dada. Semacam firasat, atau mungkin kecemasan, yang tak mampu ia uraikan dengan kata-kata. Tak lama, suara pintu dibuka dengan kasar membuat Laras tersentak dari lamunannya. Raka, suaminya, masuk dengan wajah tegang dan mata merah. Nafasnya memburu, seolah ia baru saja berlari dari ujung dunia. "Ka, kamu kenapa?" Laras menghampiri dengan cemas, tangannya refleks meraih lengan suaminya. "Kamu nangis?" Raka menggeleng cepat, tapi matanya tak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Ia menatap Laras dengan tatapan yang berat, tatapan seseorang yang akan menyampaikan sesuatu yang sulit. "Ibu," ucapnya pelan. "Ibu kena stroke, Ras." Dada Laras seakan dihantam palu besar. Ia terpaku. Dunia terasa berhenti berputar sesaat. "Apa?" Suaranya hampir tak terdengar. "Ibu stroke." Raka mengangguk, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa dengan lelah. "Tadi pagi, pas aku ke rumah beliau, ibu udah gak bisa bicara jelas." Bibirnya miring. "Aku langsung bawa ke rumah sakit. Kata dokter ini stroke ringan, tapi tetap butuh perawatan serius." Laras duduk di samping Raka. Tangannya menggenggam tangan suaminya dengan erat. Ia tahu, hubungan Raka dengan ibunya sangat dekat. Meski keras, Bu Rini adalah satu-satunya orang tua yang Raka punya. Sejak ayahnya meninggal, ibunya menjadi tumpuan hidup dan sumber kekuatan. "Kita rawat beliau bareng-bareng ya, Ka. Nanti aku temani ke rumah sakit lagi sore ini," ujar Laras dengan lembut, meski hatinya sendiri mulai kalut. Raka diam beberapa saat, lalu menarik nafas panjang. "Ras, aku udah pikirin ini baik-baik." Laras menoleh. "Apa maksud kamu?" "Aku pengin kamu berhenti kerja dulu." Suaranya pelan, tapi nada tegasnya tidak bisa diabaikan. "Aku butuh kamu fokus merawat ibu di rumah. Setelah keluar dari rumah sakit nanti, ibu nggak bisa sendirian. Dan aku nggak bisa bantu banyak. Pekerjaanku lagi gila-gilaan."
Laras terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menatap Raka, berharap mendengar bahwa itu hanya permintaan sementara. Tapi tidak ada kata, sebentar, atau hanya sesekali, dari mulut suaminya. Yang ada hanyalah pengharapan yang tak memberi ruang untuk tawar-menawar. Tapi, aku punya beberapa proyek, Kak. 3 klien aktif. Semuanya udah bayar DP. Dan aku tahu, potong Raka cepat. Tapi ibu lebih penting, Ras. Kamu bisa berhenti sebentar. Nanti kalau ibu udah lebih baik, kamu bisa lanjut lagi. Tapi, sebentar, itu seberapa lama? Suara Laras mulai bergetar. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, tapi air mata sudah menggantung di pelupuk matanya. Ini bukan cuma soal kerjaan, Kak. Ini bagian dari diriku. Aku butuh itu. Aku butuh punya ruang buat diriku sendiri. Raka menghembuskan napas kasar. Ras, kamu istri. Kamu bagian dari keluarga ini. Dan sekarang keluarga kita butuh kamu. Ibu butuh kamu. Laras menunduk. Hatinya terasa dicabik-cabik. Ia bukan tidak peduli pada ibu mertua yang sudah seperti ibu kandung sendiri. Tapi apa harus begini caranya? Mengorbankan semuanya? Menghapus eksistensinya sendiri demi sebuah tuntutan yang tak memberi pilihan lain? Ia menatap Raka, menatap pria yang dulu berjanji akan membangun rumah tangga yang saling mendukung, bukan menuntut. Kamu yakin, Kak? Tanyanya lirih. Kamu yakin ini keputusan yang tepat? Raka tak menjawab. Ia hanya menatap Laras sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke arah kamar. Dan disitulah, di tengah kesunyian yang menggantung seperti kabut tebal, Laras akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Baik, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Raka. Aku akan berhenti. Aku akan rawat ibu. Aku akan korbankan pekerjaanku. Suara itu terdengar tenang, tapi jiwanya bergetar hebat. Ia tahu, itu bukan sekadar keputusan. Itu adalah titik awal dari pengorbanan yang akan terus menguji ketulusan dan kesabarannya sebagai seorang istri, dan sebagai seorang perempuan yang perlahan mulai kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari Laras berubah drastis sejak keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan dan fokus merawat ibu mertuanya. Rumah yang dulu menjadi ruang nyaman untuk bekerja, berkarya, dan merenung, kini terasa seperti medan tempur, penuh tekanan, tangisan dalam diam, dan luka yang tak terlihat oleh mata. Setiap pagi dimulai lebih awal dari biasanya. Laras harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menuju kamar ibu mertuanya yang terbaring lemah sejak pulang dari rumah sakit. Bu Rini kini tak bisa berjalan sendiri. Laras harus membantunya duduk, memandikannya, bahkan mengangkat tubuhnya ke kursi roda atau membawanya perlahan ke kamar mandi. Tubuh Bu Rini kurus dan renta, tapi beratnya terasa seperti beban dunia saat Laras menggendongnya dengan tenaga yang semakin hari semakin terkuras. Tak jarang, ia harus menahan rasa sakit di punggung dan pergelangan tangannya yang mulai bengkak karena terlalu sering mengangkat beban. Namun yang paling menyakitkan bukan rasa lelah itu, melainkan kata-kata tajam yang sering meluncur dari mulut ibu mertuanya, terutama saat suasana hati wanita tua itu sedang buruk. Aduh, kamu kalau ngangkat tuh jangan kasar. Laras, mau bikin tulangku patah. Hah? Bentak Bu Rini suatu pagi saat Laras dengan susah payah mencoba memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda. Laras tercekat. Peluh mengalir di pelipisnya, dan tangannya gemetar. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud kasar, bahwa ia hanya manusia biasa yang lelah dan kehabisan tenaga. Tapi ia memilih diam. Ia telan sakit itu dalam-dalam. Ia tahu, stroke sering membuat pasien emosional dan mudah tersinggung.
Tapi tetap saja, hatinya seperti disayat. "Maaf, Bu," lirihnya, hampir tak terdengar. Hari-hari berjalan tanpa jeda. Setelah mengurus Bu Rini, Laras harus mencuci pakaian, memasak, membersihkan bekas makanan yang tercecer karena Bu Rini sering kesulitan mengunyah, lalu menyiapkan makan siang. Belum lagi, jika malam hari sang ibu mertua mengeluh tak bisa tidur dan memanggilnya berkali-kali. Di tengah semua itu, Raka semakin jarang terlihat. Pria yang dulu memintanya mengorbankan karir demi keluarga itu kini hanya pulang larut malam, dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Jika Laras mencoba mengeluhkan kelelahan atau meminta bantuan, Raka hanya menjawab singkat, bahkan kadang dengan nada tak sabar. "Ya ampun, Laras, aku tuh capek kerja seharian. Jangan semuanya kamu keluhkan ke aku. Ibu itu kan ibuku juga, aku tahu dia sakit. Tapi kamu juga tahu kerjaanku lagi berat banget sekarang." Dan malam itu Laras hanya bisa duduk di ujung ranjang, memeluk lututnya, menatap gelap yang tak memberinya pelipur. Air matanya mengalir diam-diam, membasahi bantal yang mulai sering menjadi saksi bisu dari rasa lelah dan kecewa yang menumpuk. Lebih dari itu, uang bulanan pun seringkali telat dikirim. Tagihan listrik, belanja dapur, hingga popok dewasa untuk Bu Rini, semuanya dibeli Laras dengan sisa-sisa tabungannya sendiri. Ia tak berani menagih, karena setiap kali membahas soal uang, Raka selalu merasa disudutkan. "Nanti aku kirim, jangan cerewet deh. Baru tanggal segini juga udah kayak debt collector aja," ucap Raka suatu malam, tanpa rasa bersalah. "Kak, aku bukan cerewet. Aku cuma butuh uang buat belanja. Ibu udah habis obatnya, beras di dapur tinggal 1/4 karung. Aku juga nggak punya simpanan lagi." Suara Laras pelan, mencoba menahan tangis. Raka hanya mendesah dan kembali memandangi layar ponselnya. "Besok, ya, aku lagi banyak pengeluaran. Besok, dan besok, itu entah kapan akan tiba." Laras terdiam. Ia merasa kecil, rapuh, dan terabaikan. Semua pengorbanan yang ia lakukan, meninggalkan pekerjaan, menghapus keinginannya sendiri, merawat ibu mertuanya tanpa bantuan, semuanya seolah tak ada artinya. Ia menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Tak terlihat, tak dihargai. Dalam keheningan malam yang sunyi, Laras menatap pantulan wajahnya di cermin kamar. Mata yang dulu bersinar penuh, harapan kini tampak sayu dan lelah. Di balik senyum palsu yang ia pakai setiap hari, ada seorang perempuan yang perlahan kehilangan dirinya. Ia membatin, apakah ini balasan dari semua pengorbananku? Apakah benar peran istri hanya sebatas ini? Memberi tanpa henti, tanpa pernah dihargai? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras mulai meragukan sesuatu yang selama ini ia anggap suci, cinta yang dibangun atas dasar pengorbanan. Hari-hari Laras semakin larut dalam rutinitas yang melelahkan dan tak pernah selesai. Pagi yang seharusnya menjadi awal baru terasa seperti kelanjutan dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bahkan untuk sekadar menatap dirinya di cermin pun, ia tak lagi punya waktu. Atau mungkin, sudah kehilangan keberanian. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali ia menyentuh sisir dengan benar. Sejak terakhir kali ia memakai bedak atau memulas bibir dengan lipstik tipis seperti dulu. Dulu, Laras selalu menyempatkan diri untuk terlihat rapi. Meskipun hanya di rumah, ia tetap mencuci rambutnya 2 hari sekali, mengenakan daster bersih, dan merapikan alis yang tumbuh liar. Tapi sekarang, semuanya berubah. Setiap pagi dimulai dengan memandikan ibu mertuanya, mengangkat tubuh renta yang kadang meronta karena nyeri, lalu membersihkan kotoran yang tak tertahan karena kondisi saraf yang lemah. Setelah itu, ia menyuapi Bu Rini yang sering menolak makanan dengan keluhan yang sama. "Enak apa ini?"
Kayak makanan rumah sakit. Oceh wanita tua itu meletakkan sendok dengan kasar. Dan Laras hanya mengangguk, mengangkat piring kembali ke dapur, menahan napas, menahan luka. Di sela-sela pekerjaan rumah yang tak pernah ada habisnya, Laras tak sadar bahwa rambutnya kini sering kusut dan lepek karena tak sempat dicuci. Bajunya pun seringkali masih yang sama dari kemarin, kadang berbau bawang, minyak, bahkan kotoran karena ia harus mengelap lantai atau menggendong Burini tanpa ganti baju. Ia tahu dirinya berubah, tapi ia tidak punya pilihan. Bahkan untuk mandi pun, kadang harus menunggu malam ketika semua pekerjaan telah selesai dan ibu mertuanya tidur. Dan saat itu pun, ia sering kehabisan tenaga. Suatu siang, saat ia menyuapi Burini di ruang tengah, wanita tua itu menatapnya lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Laras bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang menusuk, bukan karena iba, tapi karena menghakimi. "Dulu kamu cantik, Laras," ucap Burini tiba-tiba, dengan nada yang syarat sindiran. "Sekarang, ya ampun, kamu kelihatan kayak pembantu." Laras tersentak. Sendok di tangannya berhenti di udara. Hatinya langsung mencelos. Tatapan Burini masih sama, menelusuri wajah Laras yang pucat, rambut yang awut-awutan, dan daster yang lusuh karena belum sempat diganti sejak pagi. Tak ada belas kasih di sana. Hanya penilaian yang dingin dan tajam. Laras menunduk. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. "Iya, Bu. Maaf ya, belum sempat mandi. Tadi pagi ibu muntah-muntah, terus gas kompor bocor, terus air mati sebentar, jadi belum sempat ganti baju," jawabnya pelan, hampir berbisik. Tapi Burini hanya mendengus. "Ya kamu harus bisa atur waktulah. Masa ia perempuan muda kalah sama waktu? Makanya, jangan malas." "Males." Kata itu menggema di kepala Laras, menghantam relung hati yang paling dalam. Ia ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa ia bukan malas, tapi kelelahan. Bahwa ia bekerja tanpa upah, tanpa bantuan, tanpa penghargaan. Bahwa setiap inci tubuhnya menjerit, meminta istirahat. Tapi ia tahu, penjelasannya tak akan didengar. Karena di rumah itu, ia bukan menantu. Ia adalah pelayan, penjaga, perawat, dan ibu rumah tangga yang tak punya ruang untuk sekadar menjadi dirinya sendiri. Laras menyuapi kembali tanpa berkata-kata, tapi dadanya terasa sempit. Air mata menggantung di pelupuk matanya, tapi ia menahannya. Menahan sekuat tenaga, karena ia tahu, menangis pun butuh ruang yang tak ia miliki. Malam harinya, saat semua telah tertidur, Laras berdiri di depan cermin kecil di kamar. Ia memandangi wajah yang semakin asing. Wajah dengan lingkar mata hitam, kulit kusam, rambut acak-acakan. Ia menyentuh pipinya pelan. "Dingin. Siapa aku sekarang?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Hanya cermin yang memantulkan sosok yang perlahan memudar dari dirinya sendiri. Sosok perempuan yang dulu punya mimpi, yang dulu dicintai, yang dulu merasa hidup. Kini, ia hanya bayangan. Tak terlihat, tak dihargai. Dan di antara keheningan malam, Laras akhirnya menitikan air mata yang sedari tadi ia tahan. Bukan karena lelah fisik semata, tapi karena luka batin yang diam-diam menggerogoti jiwanya. Malam itu langit tampak pekat, seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Udara lembab menyelimuti rumah yang sudah lama kehilangan tawa. Di ruang tamu, Laras tengah membereskan sisa-sisa makan malam Burini yang belum sempat dibersihkan. Tangannya lelah, punggungnya nyeri, dan matanya sembab karena kurang tidur. Tapi ia tetap melakukan semuanya dengan sabar, seperti biasa. Tak ada suara langkah kaki yang ia harapkan.
Tak ada kabar dari Raka sejak pagi. Bahkan pesan singkat yang ia kirim hanya dibaca, tanpa balasan. Tapi Laras sudah terbiasa. Ia tak lagi menunggu. Ia tak lagi berharap. Namun malam itu berbeda. Tepat ketika jam berdentang pukul 9, suara mobil berhenti di halaman depan. Laras menoleh sekilas dari dapur. Hatinya berdesir pelan, antara senang dan waspada. Tak lama kemudian, suara pintu dibuka keras, diikuti derap langkah sepatu berhak tinggi. Suara tawa manja menggema, menusuk heningnya rumah yang muram. Laras melangkah pelan ke ruang tamu. Di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, berdirilah Raka, suaminya, bersama seorang perempuan muda yang asing. Perempuan itu cantik, dengan rambut panjang terurai, makeup tebal, parfum menyengat, dan pakaian ketat yang kontras dengan suasana rumah yang lusuh dan penuh aroma obat. Laras menahan napas. Jantungnya berdegup tak karuan. "Kak?" tanyanya pelan, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raka hanya mengangguk santai, lalu dengan nada dingin, seolah-olah yang ia lakukan adalah hal biasa. Ia berkata, "Ini Citra, istri baruku." Dunia Laras runtuh seketika. Seperti ditampar kenyataan tanpa peringatan. Seperti dihantam palu besar ke jantungnya. "Apa?" Suaranya nyaris tercekik. "Istri baru?" Citra tersenyum sinis, lalu mengibaskan rambutnya. Ia menatap Laras dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik sambil tersenyum miring. Aku kira pembantu rumah ini. Ternyata, istri pertama ya." Laras masih terpaku. Matanya tak berkedip. Ia mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Tapi kata-kata Raka berikutnya menghancurkan sisa pertahanannya. "Aku nggak tahan hidup sama kamu, Ras," ucap Raka datar. "Kamu bau pesing. Rumah ini selalu kotor. Dan lihat dirimu. Astaga, kamu bahkan gak kelihatan seperti perempuan. Aku butuh istri yang bisa bikin aku nyaman. Dan itu bukan kamu." Air mata mulai menggenang di mata Laras. Tapi ia belum mampu menjatuhkannya. Rasa sakitnya terlalu dalam. Terlalu membingungkan. Terlalu memalukan. "Rumah ini," lanjut Raka, dengan nada tak kalah kejam, "adalah milik almarhum ayahku. Jadi aku berhak tinggal di sini. Dan mulai malam ini, Citra juga akan tinggal di sini. Kalau kamu nggak tahan, kamu yang keluar." "Raka," akhirnya suara Laras pecah. Aku udah korbankan segalanya buat kamu. Buat ibu. Aku tinggalin pekerjaanku, aku rawat ibu siang malam. Dan aku nggak pernah minta kamu jadi martir," potong Raka tajam. "Kamu sendiri yang milih jalan itu. Aku cuma minta kamu jaga ibu, bukan berubah jadi bangkai hidup di rumah ini." Laras terisak. Napasnya sesak. Lututnya lemas. Ia bersandar di dinding, tubuhnya bergetar. Citra memeluk lengan Raka, tak menunjukkan sedikitpun rasa malu atau empati. Ia bahkan mencibir sambil menggoyangkan ponselnya. "Mending kamu dandan, Kak. Cari skincare. Atau sabun. Karena baumu beneran ganggu banget." Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena dikhianati begitu keji, tanpa rasa hormat, tanpa sedikitpun rasa bersalah. Dan malam itu, Laras tak hanya kehilangan cinta. Ia kehilangan harga dirinya, martabatnya, dan keyakinannya bahwa pengorbanan akan selalu berbuah kebaikan. Setelah tangisnya pecah malam itu, Laras tak langsung bicara. Ia tidak membantah, tidak mengusir, tidak berteriak. Ia hanya diam. Tapi bukan diam yang rapuh seperti sebelumnya.
Bukan diam yang menerima penghinaan, melainkan diam yang penuh muatan. Diam yang menyimpan amarah yang sudah lama ditekan. Diam yang menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Dan waktu itu akhirnya datang. Raka dan Citra masih bercanda di ruang tamu, seolah rumah itu milik mereka sepenuhnya. Seolah Laras tak lebih dari pengganggu yang harus angkat kaki. Bahkan Citra sudah sempat menyuruh Laras menyiapkan air hangat untuk mandi, seperti pelayan yang diperintah nyonya rumah. Namun, ketika malam beranjak larut dan Bu Rini sudah tertidur, Laras keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat tapi tenang. Langkahnya ringan tapi tegap. Ia membawa satu benda kecil di tangannya. Map berwarna biru tua, lusuh tapi utuh. Ia berdiri di depan mereka. Citra tengah menyisir rambutnya di sofa. Raka bersandar santai sambil memainkan ponsel. Begitu Laras muncul, Raka mendengus. "Mau apa lagi kamu?" katanya sinis, tanpa menoleh. Tapi Laras tak bereaksi. Ia hanya meletakkan map biru itu di meja, lalu menatap Raka lurus-lurus, dengan nada datar namun menggetarkan. "Rumah ini, warisan ayahku. Bukan ayahmu, Raka. Dan ini buktinya." Raka mendongak. Seketika wajahnya berubah. "Apa maksudmu?" Laras membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah, lengkap dengan nama almarhum ayah Laras yang tercantum sebagai pemilik sah. Ada surat hibah yang ditandatangani notaris. Semua lengkap, resmi, dan legal. "Rumah ini dibeli ayahku sebelum pernikahan kita. Waktu itu kamu lagi terpuruk, dan kita belum punya tempat tinggal tetap. Ayah memberikannya sebagai hadiah pernikahan, dengan syarat rumah ini tetap atas nama keluargaku. Dan kamu tahu itu, Raka. Jangan pura-pura lupa." Citra berdiri. "Tunggu, maksud kamu, ini bukan rumah warisan ayahnya, tapi ayah kamu?" Laras menoleh padanya. "Ya. Jadi, kalau kalian ingin tinggal di sini, aku akan beri dua pilihan." Suasana berubah tegang. Raka berdiri, napasnya mulai berat. "Kamu ngancam aku sekarang?" bentaknya. Laras mengangkat tangan. "Aku tidak mengancam. Aku hanya menyadarkan." Ia menatap mereka berdua, dalam, tajam, tanpa goyah. "Kalian bisa keluar malam ini juga, cari tempat tinggal sendiri. Atau, kalian boleh tinggal. Tapi dengan syarat, Citra yang akan menggantikan tugasku merawat ibu. Mengangkat, memandikan, menyuapi, membersihkan, mengganti popok, semua yang aku lakukan selama ini, kini jadi tanggung jawab kalian." Citra langsung mundur setengah langkah. "Apa? Aku gak bisa ngurus orang sakit. Aku jijik." "Kalau begitu, silakan keluar," jawab Laras tanpa ekspresi. Raka mengepal tangannya. "Kamu gak bisa seenaknya. Aku suamimu. Kamu harus patuh." Laras menatapnya, datar namun menusuk. "Sejak kamu membawa perempuan lain dan menginjak harga diriku di depan mataku sendiri, kamu bukan lagi suamiku dalam arti yang pantas dihormati. Aku sudah cukup sabar, cukup diam. Sekarang, aku cuma bicara berdasarkan hak. Rumah ini milik ayahku. Kalau kamu mau tetap di sini, ikut aturanku." Citra panik, menarik lengan Raka. "Mas, dia serius? Kita gak bisa tinggal di sini?" Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Ego dan harga dirinya hancur. Untuk pertama kalinya, Laras berdiri di atasnya. Dan ia tahu, Laras benar. Laras pun berbalik, meninggalkan mereka membeku dalam keheningan ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras tak menangis. Ia tidur tanpa air mata,
Bukan karena beban hidupnya hilang, tapi karena ia akhirnya menemukan kembali suaranya, dirinya, dan mungkin kekuatannya. Malam itu, setelah Laras menyampaikan syaratnya dengan suara tenang namun menusuk, Citra hanya tertawa. Tawa tinggi dan sinis, seperti meremehkan semua penderitaan yang pernah Laras tanggung. "Ah, segampang itu?" ucap Citra sambil menyeringai. "Cuma jagain orang stroke? Ya ampun, kenapa kamu drama banget sih? Dasar perempuan manja." Raka diam saja. Tidak membela, tidak menolak. Mungkin masih tercabik antara harga diri yang remuk dan gengsi yang dipaksakan bertahan. Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Citra sekilas, lalu melangkah ke kamarnya. Dalam hati ia tahu, waktu akan bicara lebih lantang dari kata-kata. Dan waktu mulai bekerja. Hari pertama. Pagi baru saja menyapa saat Bu Rini mulai memanggil dari kamarnya. "Laras, Laras, mana kamu? Aku mau ke kamar mandi." Tapi pagi itu bukan lagi Laras yang datang, melainkan Citra, dengan daster baru yang masih berbau pelembut, rambut disanggul asal, dan ekspresi malas terpaksa. Iya, saya datang, Bu," ucapnya dengan nada ogah-ogahan. Baru melangkah ke dalam kamar mertua, aroma tajam menyerang hidungnya. Citra langsung menutup hidung. "Ya ampun, bau apa ini?" "Ya kamu pikir orang stroke bisa tahan pipis berjam-jam?" "Hah?" sahut Bu Rini ketus. "Cepat bantu saya bangun." Citra mencoba mengangkat tubuh Bu Rini ke kursi roda, tapi ia tidak tahu caranya. Tubuh Bu Rini berat dan rentan. Saat mencoba mengangkat, Citra kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. "Dasar bego. Laras gak pernah sebodoh kamu," teriak Bu Rini. Wajah Citra memerah. Tapi belum selesai, Bu Rini tiba-tiba muntah karena pusing, dan cipratannya mengenai daster baru Citra. "Astagfirullah," jerit Citra, mundur dan langsung muntah pula karena jijik. Di luar kamar, Laras mendengar semuanya. Tapi ia tetap diam di ruang tengah, menyuap nasi sambil tenang seperti tak terjadi apa-apa. Hari kedua. Pukul 6 pagi, Citra belum bangun. Tapi Bu Rini sudah memanggil lagi. "Citra, pagi-pagi begini kamu masih tidur? Saya mau mandi. Saya mau makan." Citra muncul dari kamar dengan wajah kusut, mata bengkak. Kukunya, yang dulunya panjang dan penuh ket merah, kini satu patah karena tergesek ranjang saat memindahkan Bu Rini semalam. Ia belum sempat mandi. Rambutnya berantakan. Parfum mahal yang biasa ia semprot kini tak mampu menutupi bau keringat dan sisa muntah. Setelah menyuapi Bu Rini, yang terus memaki karena nasi terlalu lembek, sayur kurang garam, dan teh kepanasan, Citra terduduk lemas di lantai dapur, memandangi tangannya yang lecet. "Gila, ini bukan kerjaan manusia," gumamnya pelan. Laras muncul dari kamar sambil membawa handuk. Ia baru selesai mandi. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampak segar, meski sederhana. Mereka berpapasan di depan dapur. Laras hanya berkata pelan, tanpa nada menyindir. Tapi justru karena itulah ucapannya terdengar menusuk. "Baru 2 hari. Saya sudah 2 tahun, Citra." Citra menoleh, tak sanggup membalas. Malam hari. Citra duduk di ruang tengah. Tangannya memegang tisu, wajahnya pucat. Ia baru saja membersihkan kasur karena Bu Rini buang air besar tanpa kontrol. Daster putih barunya penuh bercak coklat yang belum sempat dicuci. Raka masuk rumah dan langsung mencium bau tajam. "Citra, ini bau apa sih?" Citra mendongak, matanya memerah. "Tanya ibu kamu. Saya udah gak sanggup." "Loh,
Kemarin kamu bilang gampang, tanya Laras dari pojok ruangan, suaranya tenang seperti biasa, namun kali ini terdengar lebih teguh. Baru 2 hari. Mau lanjut? Citra menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Gak bisa, ini gila, ini lebih parah dari neraka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Citra ingin lari. Tapi rumah itu bukan miliknya. Ia cuma tamu yang kini tersesat dalam kehidupan yang dulu ia anggap rendahan. Hari-hari berjalan seperti kutukan bagi Raka. Dulu, rumah ini terasa sunyi dan tenang, walau baginya membosankan. Sekarang, rumah yang sama penuh keluhan, teriakan, bau tidak sedap, dan suara piring jatuh hampir setiap pagi. Citra tak lagi secantik saat malam pertama ia membawanya ke dalam rumah. Wajahnya kusut, rambutnya tak sempat disisir, dan setiap kali ia membuka mulut, bukan lagi manja yang keluar, tapi rengekan dan keluhan yang tak ada habisnya. Mas, aku nggak sanggup. Tadi ibumu muntah lagi. Aku udah nggak tahan. Aku beli daster baru aja belum sempat dipakai, udah kena ompol. Mas, aku nggak bisa tidur. Bau kamar ini nyengat banget. Kasur kena ompol terus. Mas, aku capek. Ini bukan hidup yang aku bayangkan waktu kamu bilang kamu punya rumah. Raka semakin tertekan. Di kantor, pikirannya kacau. Di rumah, telinganya panas. Saat tidur, ia mendengar suara ibu minta tolong atau Citra membanting pintu kamar karena frustrasi. Ia merasa seperti hidup dalam rumah sakit mental, bukan rumah tangga. Dan yang paling membuatnya gila, Laras tetap tenang. Perempuan yang dulu ia rendahkan, yang ia usir dari hatinya, kini duduk di ruang tengah setiap pagi dengan secangkir teh hangat dan wajah yang tidak lagi sembab. Ia tidak bicara banyak. Ia hanya menatap, datar, tapi menusuk. Bukan tatapan dendam, tapi tatapan tahu diri, yang justru membuat Raka tak nyaman. Suatu malam, setelah seharian penuh mendengar Citra marah-marah dan Bu Rini menolak makan, Raka meledak. Ia pulang dengan wajah kusam, membuka pintu dan langsung menatap Laras yang tengah melipat pakaian cucian. Dengan suara tinggi dan penuh tekanan, ia berkata, "Kamu sengaja jebak kami ya? Kamu nikmatin semua ini, kan? Kamu sengaja biarin kami jatuh kayak begini biar kamu bisa senang." Laras mendongak perlahan. Ia menatap Raka lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi setiap kata terdengar jelas, menusuk ke dalam ego Raka. Aku hanya menunjukkan betapa ringan hidupku dulu menurut kalian. Bukankah kalian bilang aku lebay? Drama? Terlalu banyak mengeluh? Sekarang kalian tahu rasanya. Raka terdiam. Dadanya naik turun, tangannya mengepal. Tapi ia tak bisa menyangkal. Yang dikatakan Laras benar. Laras melipat satu baju lagi, dengan gerakan tenang, lalu berkata tanpa menatap, "Aku tidak pernah menjebak siapa-siapa, Ra. Aku hanya menarik diriku dari tempat yang sudah tidak menghargai keberadaanku. Sisanya, kalian yang ciptakan sendiri." "Dan rumah ini?" tanya Raka, suaranya mulai melemah. "Masih tetap rumah ayahku," jawab Laras datar. "Kalau aku mau pergi, kamu senang?" Laras menatapnya akhirnya. Pandangannya tajam, tapi tetap tenang. "Bukan soal aku senang atau tidak. Tapi kalau kamu pergi, setidaknya kamu jujur pada dirimu sendiri. Bahwa selama ini yang membuat rumah ini terasa berat bukan aku, tapi pilihanmu sendiri." Raka tak berkata-kata. Ia berbalik, masuk ke kamarnya, meninggalkan Laras sendirian. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan masa lalu, saat Laras diam-diam mengelap kaki ibunya di tengah malam,
Saat ia menangis tanpa suara di dapur yang remang, semua datang menghantam kesadarannya. Dan perlahan, tanpa ia sadari, ego yang dulu ia banggakan mulai retak, digerus kenyataan dan penyesalan yang datang terlambat. Hari-hari penuh luka, tangis yang tertahan, dan penghinaan yang diam-diam ditelan perlahan mulai berbuah. Bukan menjadi amarah, bukan pula balas dendam, tapi menjadi energi untuk bangkit. Laras mulai memperbaiki dirinya, bukan demi siapapun, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada Raka, bukan pula untuk membuat citra iri. Ia hanya ingin mengenal dirinya kembali. Sosok yang dulu ia tinggalkan di balik dapur, popok, dan omelan. Ia rindu pada dirinya sendiri. Pagi itu, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Rambutnya kusut, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, kulitnya kusam. Tapi di balik mata lelah itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara tekad. Sudah cukup, bisiknya lirih, sudah cukup aku hidup jadi bayangan dari diriku sendiri. Ia membuka laptop lamanya, yang dulu selalu ia pakai bekerja sebelum Raka memintanya berhenti. Ia mulai memperbarui portofolio, mengirimkan lamaran, mengikuti kursus daring, dan pelan-pelan, dunia mulai membuka diri kembali. Dalam waktu singkat, Laras diterima di sebuah agensi digital ternama, sebagai content strategist freelance. Gajinya bahkan lebih besar dari saat ia terakhir bekerja. Reputasinya cepat menanjak karena ide-idenya brilian, rapi, dan penuh empati. Klien menyukainya. Tim menghormatinya. Dan yang paling penting, ia kembali percaya pada dirinya sendiri. Hari demi hari, tubuhnya juga mulai berubah. Ia bangun lebih pagi, menyempatkan olahraga ringan. Ia mulai merawat kulitnya, menyisir rambutnya dengan lembut, bahkan memotongnya menjadi model pendek yang elegan, tegas tapi feminin. Suatu sore, Laras keluar dari salon dengan rambut sebahu yang tertata rapi, mengenakan blus putih bersih dan celana panjang warna kaki. Simpel, tapi anggun. Di trotoar, seorang perempuan setengah baya menatapnya sambil tersenyum. "Maaf, Ibu, saya kira tadi artis. Ternyata bukan ya? Cantik sekali." Laras hanya tersenyum kecil. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatnya kikuk. Kini, ia menerimanya bukan sebagai pujian, tapi sebagai pengingat bahwa dirinya memang pantas untuk dihargai. Di rumah, perubahan itu menjadi sangat terasa. Citra yang dulu menganggap Laras tak lebih dari bayangan masa lalu Raka, kini mulai resah. Ia melihat Laras mengenakan pakaian rapi setiap hari, sibuk di laptop dengan jadwal meeting virtual, sesekali tertawa ringan saat berbicara dengan rekan kerja. Sementara dirinya masih berkutat dengan popok, muntah, dan amarah Burini yang tak kunjung reda. "Mas," kata Citra suatu malam saat Raka pulang, "Laras kok sekarang cantikan dari aku, ya?" Raka hanya terdiam. Tapi dalam diamnya, pikirannya tak bisa lari dari bayangan Laras pagi tadi, yang keluar rumah dengan tas kerja di pundak dan aura percaya diri yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menatap ke arah kamar Laras, yang kini terang oleh cahaya layar laptop. Laras tertawa kecil sambil mengetik cepat. Di meja kecilnya ada cangkir teh, buku catatan, dan seikat bunga kecil, bukan dari siapa-siapa, tapi dari dirinya sendiri. Untuk perempuan yang pernah lupa bahwa ia berharga, tulis Laras di sticky note di samping bunga itu. Dan malam itu, Raka akhirnya sadar. Perempuan yang dulu ia remehkan, kini bukan hanya bangkit, tapi menjelma jadi versi terbaik dari dirinya. Dan ia bukan lagi bagian dari hidup itu. Rumah itu kini seperti panggung sandiwara yang aneh. Laras bersinar dalam diam, Raka tenggelam dalam bayangan masa lalu, dan Citra, yang dulu datang dengan penuh percaya diri, kini hidup dalam cemas,
curiga, dan rasa terancam. Pagi itu, Laras keluar dari kamarnya dengan tampilan yang memukau. Ia mengenakan blus navy berkerah tinggi dengan celana panjang krem, rambutnya tertata rapi dalam balutan ikat simpel. Wajahnya bersih, segar, dan damai. Ia bukan perempuan yang sedang mencoba tampil cantik, ia hanya sedang nyaman dengan dirinya sendiri. Di ruang makan, Raka sedang menyeduh kopi. Saat mendengar langkah kaki Laras, ia menoleh secara refleks. Sekilas. Tapi dalam sekilas itu, matanya tak bisa berpaling cepat. Ia menatap Laras seperti seseorang yang sedang melihat lukisan yang dulu ia rusak sendiri. Bukan karena Laras cantik, tapi karena Laras kini tampak penuh. Penuh dengan ketenangan, kebebasan, dan harga diri yang utuh. Sesuatu yang dulu ia patahkan. Dan saat itulah Citra muncul dari dapur, membawa piring bubur untuk Bu Rini. Ia melihat jelas. Tatapan itu, tatapan yang bukan sekadar melihat. "Mas," ucap Citra, pelan tapi tajam. "Kamu ngelihatin Laras?" Raka tersentak. "Hah? Enggak, aku cuma lihat sekilas aja." "Kenapa sih?" Sekilas? Mas, mata kamu ngikutin dia dari ujung pintu sampai ke meja." "Aku lihat jelas." Suara Citra meninggi, dan tangan yang memegang piring bergetar. Laras menoleh. Ia tahu ia sedang jadi sasaran, tapi memilih diam. Ia duduk di meja, membuka laptop, dan mulai mengetik pelan. "Kamu jangan mulai hal-hal yang gak penting, Cit," kata Raka, berusaha tenang tapi wajahnya tegang. Jangan mulai, Mas pikir aku bodoh?" Laras itu, dia sengaja tampil begitu buat narik perhatian kamu, ya kan? Laras mengangkat wajahnya. Tatapannya datar. Suaranya lembut, tapi tegas. "Citra, aku berdandan bukan untuk siapa-siapa. Aku berdandan karena aku berharga. Bukan karena aku butuh perhatian dari laki-laki yang sudah tidak menghargai aku dulu." Citra membelalak. "Sok suci kamu." Raka berdiri. "Citra, cukup." Citra menatap suaminya, matanya mulai basah. "Jangan bilang kamu nyesel ya, Mas. Jangan bilang kamu mulai lihat Laras lagi kayak dulu. Kamu bilang aku lebih baik dari dia dulu. Kamu bilang kamu muak sama dia." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Laras, dan dalam diam itu, penyesalan mengendap perlahan. Ia mengingat kata-katanya dulu. "Aku nggak tahan hidup sama kamu. Kamu bau pesing." Kini perempuan yang ia caci, justru tampil jauh lebih kuat dari siapapun di rumah itu. Dan Citra, yang dulu ia puja, kini berubah jadi sosok rapuh, penuh curiga, tak lagi semenarik bayangan yang dulu ada di pikirannya. Apa yang salah? Atau siapa yang salah? Malam itu, di kamar mereka, Citra menangis. Tapi bukan karena Laras, melainkan karena ketakutan terbesar seorang pelakor bukanlah ditinggal, melainkan kalah telak oleh perempuan yang dulu pernah mereka remehkan. Dan Raka? Ia menatap langit-langit kamar sambil bergumam dalam hati. "Mungkin, aku yang membuang satu-satunya perempuan yang benar-benar tulus mencintaiku." Malam turun dengan sunyi yang aneh di dalam rumah itu. Setelah hari-hari penuh teriakan dan amarah, malam ini terasa berbeda. Tidak ada suara piring dibanting, tidak ada suara Citra mengeluh dari kamar, tidak juga suara Bu Rini memarahi siapapun. Hanya angin dari sela-sela jendela dan detak jarum jam tua di ruang tengah yang menjadi latar suara rumah itu. Laras duduk di pojok kamar tamu yang sementara ia jadikan ruang kerja. Ia masih menatap layar laptop, menyelesaikan laporan untuk klien. Matanya lelah,
tapi hatinya terasa ringan. Sudah lama ia tak merasa setenang ini. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar ketukan pelan. Tok, tok. Laras segera berdiri dan membuka pintu. Di depannya berdiri sosok yang tak ia sangka akan datang malam-malam begini. Bu Rini. Tangan kirinya masih lemah, menopang tubuhnya dengan tongkat. Di wajahnya yang biasanya keras, malam itu hanya tersisa lelah dan sesuatu yang menyerupai kerinduan. Bu, ada apa? Tanya Laras lembut, menahan diri agar tidak terkejut. Ibu boleh bicara sebentar? Suara Bu Rini lirih, seperti takut roboh oleh kata-katanya sendiri. Laras mengangguk. Ia mempersilakan duduk di kursi dekat meja kerja. Ia mengambil selimut tipis dan menyampirkannya di bahu sang ibu mertua. Sebelum duduk di sampingnya, cukup dekat untuk mendengar, tapi cukup jauh untuk tetap menjaga batas yang selama ini ada. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Hanya suara napas tertahan dan aroma minyak kayu putih dari baju Bu Rini. Lalu, dengan suara bergetar dan mata yang tidak berani menatap langsung, Bu Rini berkata, "Maafkan Ibu, Laras." Laras menoleh perlahan. Dadanya mencelos. "Ibu, kenapa bicara begitu?" Air mata mulai jatuh dari sudut mata Bu Rini yang selama ini dingin dan keras. Tangannya yang gemetar mencoba menggenggam jari Laras untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. "Ibu, selama ini salah menilai kamu. Ibu pikir kamu cuma menantu manja, banyak ngeluh, gak pernah tulus. Tapi sekarang Ibu lihat, justru kamu yang paling sabar. Kamu yang tetap tinggal, meski sudah dibuang." Suara Bu Rini pecah, seperti dinding pertahanan yang akhirnya runtuh. Citra cuma pakai senyum. "Tapi gak tahan sehari pun ngurus Ibu. Sementara kamu gak pernah ninggalin Ibu. Bahkan saat Ibu maki-maki kamu tetap bersihin kaki ini. Kamu tetap nyuapin Ibu." Laras menggigit bibirnya sendiri. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. "Ibu sadar, siapa yang betul-betul tulus. Kamu bukan cuma istri anak Ibu. Kamu seperti anak kandung sendiri." Untuk pertama kalinya, Laras merasakan kehangatan yang selama ini ia cari dari seorang ibu. Mungkin tidak dalam bentuk pelukan, tapi dalam bentuk pengakuan. Dan itu lebih dari cukup. Ia menggenggam tangan Bu Rini erat-erat, lalu mencium punggung tangannya sambil berkata dengan suara serak, "Laras udah lama maafin Ibu, karena Laras tahu, yang benar-benar mencintai, gak akan simpan dendam." Malam itu, dua perempuan di rumah itu duduk dalam sunyi, bukan lagi sebagai mertua dan menantu yang saling menjatuhkan, tapi sebagai dua hati yang akhirnya saling menyentuh. Dan jauh dari mereka, di kamar lainnya, Citra mulai merasakan sesuatu yang selama ini belum ia rasakan, takut kehilangan. Sementara Raka mendengar sayup-sayup suara ibunya menangis, dan tahu bahwa satu persatu kepercayaannya pada pilihan barunya mulai runtuh. Hari itu, suasana rumah kembali mencekam, namun kali ini bukan karena teriakan atau sindiran. Justru karena sunyi. Sunyi yang menggantung di antara dentingan sendok di meja makan, dan langkah kaki Laras yang berjalan dari dapur ke kamar Bu Rini tanpa suara. Sejak beberapa hari terakhir, Citra berubah. Tak lagi banyak bicara, tak lagi sibuk mendandani diri. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab. Di balik kesombongannya selama ini, ternyata ia tak pernah benar-benar siap menjalani kehidupan nyata sebagai istri, apalagi sebagai menantu. Ia kini tahu, melayani bukan perkara cantik atau tidak, tapi ketulusan. Dan itu tak bisa dipaksakan. Bu Rini, yang dulu begitu keras, kini malah bersikap tenang. Bahkan kadang memanggil Laras dengan nada lembut. Sementara Citra,
Makin hari makin terpojok oleh kegagalannya sendiri. Dan pagi itu, saat Laras bangun dan menuju dapur, Citra sudah tidak ada. Kamarnya kosong. Lemari pakaian terbuka. Tas koper hilang. Hanya ada secari kertas kecil di atas meja makan. Maaf. Aku nggak sanggup. Ini bukan hidup yang aku mau. Citra. Laras menatap kertas itu lama. Ia tidak terkejut. Hanya menarik napas pelan dan menatap ke arah kamar Bu Rini yang masih tertutup. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, handuk tergantung di pundak. Ia melihat Laras berdiri dengan kertas di tangan. "Ada apa?" tanyanya. Laras menyerahkan kertas itu tanpa berkata apa-apa. Raka membaca, dan wajahnya langsung berubah. "Dia pergi?" suaranya parau. "Ya," jawab Laras singkat. Tanpa pamit, Laras hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada nada mengejek. Tidak ada rasa puas. Justru ada keteduhan yang membuat Raka semakin malu. Tak lama kemudian, Raka mengemas barangnya. Ia menelepon seseorang, suaranya tergesa. "Aku cari dia ke apartemennya, mungkin dia ke sana." Dan begitu saja, Raka meninggalkan rumah itu, meninggalkan ibunya sendiri, yang lumpuh dan butuh bantuan bahkan untuk ke kamar mandi. Laras melihatnya pergi tanpa berkata apa-apa. Ia hanya kembali ke kamar Bu Rini, mengambil baskom kecil dan handuk. "Bu, ayo kita cuci muka ya. Segar-segar pagi begini," katanya lembut. Bu Rini menatap Laras, air matanya menggenang. "Dia pergi, ya?" "Iya, Bu. Anakku sendiri, ninggalin aku." "Laras di sini, Bu. Tenang aja." Dan malam itu, Laras kembali menyuapi Bu Rini, mengganti pakaiannya, dan menenangkan tangis seorang ibu yang ditinggal anak kandungnya sendiri. 2 hari berlalu. Rumah itu kembali hanya diisi 2 jiwa. Seorang perempuan yang pernah dihina, tapi tetap tinggal. Dan seorang ibu yang dulu buta, kini mulai melihat dengan hati. Sementara di tempat lain, Raka menemukan Citra di apartemen temannya. Wajah Citra kusut, matanya lelah. "Kenapa kamu pergi begitu aja, Cit?" bentak Raka. "Karena aku muak, Mas," balas Citra. "Aku nikah buat bahagia, bukan buat jadi pembantu." "Kamu tahu ibu sendirian di rumah?" Citra tertawa getir. "Dulu kamu juga ninggalin Laras jaga ibu sendirian, kan? Sekarang kenapa ribut?" Raka terdiam. Kata-kata itu menamparnya seperti cambuk dari masa lalu. Sore itu langit tampak muram. Awan menggantung kelabu seperti menyimpan beban air mata yang belum tumpah. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan di halaman kecil rumah yang kini tak lagi dihuni dengan kehangatan. Hanya ada hampa dan kesepian yang terasa menggigit dinding-dinding rumah itu. Laras sedang duduk di kantor agensi tempatnya bekerja, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Sudah 2 hari ia tidak menerima kabar dari rumah itu. Rumah yang dulu ia isi dengan peluh, air mata, dan pengorbanan tanpa suara. Tapi kini, setelah ditinggalkan Citra dan Raka yang entah kemana, ia merasa ada sesuatu yang salah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari tetangga sebelah rumah. "Bu Laras, sepertinya Bu Rini di rumah sendiri. Tadi saya dengar dia jatuh. Saya coba ketuk pintu, tapi terkunci. Tak ada jawaban." Jantung Laras berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tasnya, berpamitan pada rekan kerja, dan berlari menembus hujan gerimis yang mulai turun. Hatinya mencelos. Ia tak pernah benar-benar bisa membiarkan wanita tua itu sendirian. Meski luka hati masih membekas, ia tahu
ada yang lebih penting daripada ego, kemanusiaan. Sesampainya di rumah, ia mendobrak pintu belakang yang untungnya tidak terkunci penuh. Dari ruang tengah terdengar suara rintihan kecil. Di lantai kamar, Bu Rini tergeletak. Selimut kusut di sisi ranjang, gelas air yang jatuh pecah berceceran. "Bu!" teriak Laras, bergegas menghampiri. Bu Rini membuka mata perlahan, suaranya serak dan gemetar. "Laras, kamu datang." "Iya, Bu." "Laras di sini." "Ibu tenang ya." Laras bantu. Dengan hati-hati, Laras menopang tubuh sang mertua, membersihkan pecahan kaca, menyeka keringat dingin di dahi wanita itu, dan membantu memindahkannya kembali ke ranjang. Ia mengompres kepala Bu Rini, menyiapkan teh hangat, dan memanggil perawat dari klinik terdekat untuk memeriksa kondisinya. Malam itu, rumah yang sepi kembali hidup oleh tangan Laras yang tak kenal lelah. Beberapa jam setelah diperiksa, Bu Rini sudah bisa duduk dengan bantuan. Matanya menatap Laras lama. Air mata jatuh satu-satu di pipinya yang keriput. "Laras," bisiknya pelan. "Iya, Bu." "Ibu mohon, jangan tinggalkan ibu lagi. Hanya kamu yang ibu punya sekarang." Laras tersenyum, tapi senyum itu getir. Ia memandang mata tua yang mulai berkaca-kaca itu. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia menjawab, "Laras datang karena tanggung jawab, Bu. Bukan karena ingin kembali." Laras hanya ingin menuntaskan apa yang dulu Laras janjikan, menjaga dan merawat ibu. Setelah itu, Laras akan pergi dengan tenang. Kalimat itu seperti pisau pelan yang menyayat hati Bu Rini. Ia ingin memohon lagi, tapi Laras sudah membantunya tidur, menyelimuti tubuh ringkihnya, lalu berdiri dan menatap langit-langit kamar. Dalam hati, Bu Rini tahu, cinta sejati memang tak harus tinggal selamanya. Tapi ia akan selalu kembali saat dibutuhkan. Dan Laras, yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri sebagai satu-satunya cahaya di rumah itu. Bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang memilih tetap baik meski dilukai. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun Laras tahu, ketenangan itu tak akan berlangsung lama. Sejak kejadian jatuh di kamar itu, kesehatan Bu Rini semakin menurun. Nafasnya kadang tersengal. Tangan kirinya makin sulit digerakkan, dan matanya mulai redup, seolah menatap dunia dengan jarak yang perlahan memudar. Namun, di balik tubuh yang melemah, Bu Rini tampak lebih damai. Setiap pagi ia memanggil Laras dengan lembut, memintanya duduk di samping ranjang, hanya untuk mendengar cerita. Tentang masa kecil Raka. Tentang masa muda Bu Rini yang keras, dan ketakutannya menjadi tua tanpa ditemani oleh anaknya sendiri. Tentang penyesalan yang datang terlambat. Dan Laras mendengarkan, selalu. Tanpa dendam. Tanpa sindiran. Ia menyuapi Bu Rini dengan hati yang utuh. Mengganti bajunya, memijat kakinya, dan membacakan ayat suci setiap malam sebelum tidur. Hingga pada suatu malam, saat hujan turun pelan di luar jendela, dan angin membawa hawa dingin ke dalam rumah, Laras kembali duduk di sisi ranjang Bu Rini. Tangan renta itu menggenggam jemarinya erat. "Laras." "Iya, Bu," jawabnya lembut. "Apa kamu bahagia sekarang?" Pertanyaan itu membuat Laras diam sejenak. Pandangannya mengarah ke wajah tua itu, pucat, namun bersih. "Aku tidak sepenuhnya bahagia, Bu, tapi aku tenang. Karena aku sudah melakukan bagian hidupku dengan baik." Bu Rini tersenyum, dan air matanya mengalir perlahan. "Kalau ibu bisa memutar waktu, ibu ingin menyayangimu dari awal." Laras menunduk. "Tapi saya bersyukur, Bu. Kita punya waktu di akhir ini, untuk saling mengenal,
dan saling memaafkan. Beberapa detik hening. Lalu Bu Rini berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Terima kasih, anakku." Dan di detik itulah, genggaman tangannya melemah. Matanya perlahan menutup, dan tubuhnya berhenti bergerak. Laras menahan napas. Lalu mendekap tubuh Bu Rini perlahan, air matanya jatuh satu-satu. Wanita yang dulu mencacinya, kini pergi dalam pelukannya. Bukan dengan dendam, bukan dengan luka, tapi dengan damai. Dengan cinta yang akhirnya mereka temukan, meski terlambat. Keesokan harinya, Laras yang mengurus semuanya. Sendirian. Mulai dari surat-surat kematian, memanggil ambulans, memandikan jenazah, memilih kain kafan terbaik, hingga mengatur pemakaman yang layak. Ia bahkan menyiapkan bunga-bunga segar, dan memanggil beberapa tetangga untuk membantu doa. Raka? Tak ada kabar. Bahkan ketika ditelepon pun, ponselnya tak aktif. Citra? Entah di mana. Laras tidak menunggu siapapun. Ia berdiri sendiri di samping pusara, saat tanah mulai menutup jasad seorang ibu yang dulu ia panggil, "Bu," dengan suara tertahan. Setelah semua selesai, Laras duduk sendiri di sisi nisan yang baru. Matanya sembab, bajunya basah oleh keringat dan tanah. Tapi wajahnya tenang. Ia mengusap batu nisan itu dengan lembut dan berkata pelan, "Saya sudah menepati janji saya, Bu. Sekarang, saya juga akan pergi." Konflik 14, Laras mengambil kendali. Seusai pemakaman, Laras duduk bersama Raka dan berkata, "Aku ingin cerai. Aku sudah selesai dengan semua ini." Raka memohon, "Aku menyesal. Jangan tinggalkan aku." Hidup selalu berputar. Roda tak pernah diam di atas selamanya. Apalagi bagi mereka yang menginjak hati dengan angkuh. Setelah surat cerai ditandatangani dan semua proses hukum rampung, Laras berdiri di depan rumah yang dulu ia rawat dengan air mata dan tenaga, kini dengan ekspresi yang tak lagi sentimental. Rumah itu yang penuh kenangan, luka, dan pengkhianatan, akhirnya dijual. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk membeli sebuah unit apartemen mungil di kawasan strategis, dekat kantor barunya. Tempat itu bukan istana megah, tapi cukup baginya untuk memulai hidup dari titik nol, tanpa beban masa lalu. Ia mendesain ruangannya sendiri. Cat dinding warna nude lembut, jendela besar dengan tirai putih bersih, tanaman hijau di pojok ruangan, dan meja kerja menghadap matahari pagi. Sebuah ruang kecil yang mencerminkan jiwanya kini, tenang, kuat, dan merdeka. Sementara itu, di sisi dunia yang lain, kehidupan Raka dan Citra mulai retak. Awalnya hanya kabar tak menyenangkan. Perusahaan tempat Raka bekerja diselidiki karena dugaan korupsi besar-besaran. Nama-nama petinggi diseret ke berita utama. Termasuk nama Raka sebagai salah satu manajer keuangan yang turut bertanggung jawab atas aliran dana tak jelas. Ia dipecat. Hanya lewat satu surat resmi yang dikirim ke emailnya. Tanpa ucapan terima kasih. Tanpa pesangon. Tanpa penjelasan panjang. Semua rekeningnya dibekukan untuk penyelidikan. Mobil disita, rumah kontrakan tak sanggup dibayar lagi. Dan Citra, sang wanita yang dulu berdiri di sampingnya dengan parfum mahal dan make-up tebal, perlahan mulai menunjukkan warna aslinya. Ia mulai sering marah, membentak, mengeluh karena tak bisa belanja seperti dulu. Lalu, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Raka yang tengah sakit demam tinggi di atas kasur sewa. Tanpa pesan, tanpa permisi, tinggallah Raka sendiri. Di sebuah kamar kos sempit dan lembab, dengan tubuh menggigil, batuk tak kunjung reda, dan perut kosong yang mulai biasa tak terisi. Tak ada yang menjenguk. Teman-teman kantor menjauh. Keluarga?
Ia sendiri dulu yang menjauhkan mereka. Ia mencoba menghubungi Laras berkali-kali, tapi tak pernah ada jawaban. Dan di suatu malam yang dingin, dengan tubuh lemah berselimutkan sarung kumal, Raka menatap langit-langit kamar sambil berbisik lirih. Apa aku memang pantas hidup seperti ini? Air matanya jatuh. Bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena rasa hancur di dalam hatinya yang tak pernah benar-benar ia rawat selama ini. Sementara itu, Laras duduk di balkon apartemennya, memegang secangkir teh hijau, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Ia tersenyum kecil. Bukan karena senang atas penderitaan orang lain, tapi karena akhirnya hidup menegakkan keadilannya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak Laras menutup bab pahit dalam hidupnya. Kini, ia berdiri di panggung megah sebuah acara bergengsi bertajuk Women Lead Nation. Gaun biru dongker membalut tubuhnya dengan anggun, rambut disanggul rapi, make-up natural namun memancarkan aura elegan. Kamera-kamera media berlomba menangkap senyum tenangnya. Senyum seorang perempuan yang telah menaklukkan badai, dan kini menjadi mercusuar kekuatan. Laras bukan lagi wanita yang dulu rela menahan amarah demi dianggap istri baik. Ia kini adalah manajer pemasaran regional di sebuah agensi digital multinasional, dikenal sebagai pemimpin cerdas, visioner, dan rendah hati. Banyak media menyebutnya sebagai simbol perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan. Acara malam itu adalah ajang amal untuk mendukung pendidikan perempuan. Aula penuh dengan tokoh penting, pengusaha, pejabat, aktivis. Laras menjadi pembicara utama. Dengan suara mantap dan mata tajam, ia menyampaikan pidatonya. Saya pernah merasa hancur, merasa tak punya harga diri. Tapi hari ini, saya berdiri bukan karena saya hebat. Saya berdiri karena saya memilih untuk tidak menyerah. Meski orang-orang yang seharusnya mencintai saya, justru menusuk dari belakang. Dan saya ingin berkata pada semua perempuan di sini, luka tidak membuat kita lemah. Luka adalah bagian dari proses menjadi kuat. Jangan takut kehilangan siapapun, takutlah kehilangan dirimu sendiri. Tepuk tangan bergema. Ruangan berdiri memberi penghormatan. Namun di sudut aula, duduk seorang pria lusuh dengan jas lama dan wajah yang penuh kerutan waktu. Raka. Ia menjadi salah satu tamu undangan yang dipanggil, karena dulunya pernah menjabat posisi tinggi di perusahaan. Kini, ia hanyalah sosok yang hadir sebagai bayang-bayang masa lalu. Raka memandangi Laras dari jauh. Wajah itu, dulu sering ia anggap membosankan. Kini, justru terasa begitu jauh, memukau, dan tak tergapai. Air matanya jatuh. Tangannya gemetar di atas lutut. Ia tahu, ia tak lagi pantas sekadar menyebut nama Laras. Setelah acara selesai, Laras turun dari panggung, dikerubungi wartawan, kolega, dan tokoh masyarakat. Ia tetap ramah, tertawa ringan, menjawab pertanyaan cerdas. Sampai matanya sekilas menangkap bayangan Raka. Mereka saling bertatapan, hanya beberapa detik. Raka berdiri pelan, mencoba mendekat. Tapi Laras hanya tersenyum singkat. Bukan senyum menyapa, tapi senyum memaafkan tanpa perlu mengulang apapun. Laras lalu membalikkan badan. Melangkah pergi, dikelilingi sinar lampu kamera dan orang-orang yang menghormatinya. Raka berdiri sendiri di tengah kerumunan. Tersisih, tertinggal, terdiam. Dan malam itu, dunia memberikan pelajaran besar. Kadang, balasan terbaik bukan dendam, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan Laras telah menjadi jawaban dari segala sakit yang dulu ia telan dalam diam. Malam di kota bersinar gemerlap, cahaya gedung tinggi memantul di jendela apartemen Laras. Ia berdiri sendiri di balkon,
Angin malam meniup rambutnya yang kini tergerai indah. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul pelan, menenangkan. Di dadanya, bukan lagi luka yang menganga, tapi kemenangan yang sunyi namun dalam. Ia menatap ke kejauhan. Kota ini pernah menjadi saksi tangisnya yang diam-diam di kamar mandi. Saksi tubuhnya yang lelah menopang ibu mertua tanpa bantuan. Saksi hinaan yang ia telan dalam diam. Saksi pengkhianatan yang nyaris menghancurkannya. Tapi malam ini, kota ini juga menjadi saksi kebangkitannya. Laras menarik napas pelan. Dan dengan suara yang tenang namun penuh luka yang telah terobati, ia berkata, seolah kepada angin, atau kepada masa lalunya yang masih menonton dari kejauhan. Dulu, kau bilang aku bau pesing. Karena aku mengurus ibumu, yang seharusnya jadi tugas kita bersama. Tapi lihat aku sekarang, aku harum dalam keberhasilanku. Bukan karena parfum mahal, tapi karena aku membersihkan diriku dari semua kotoran yang kau tinggalkan. Dan kau membusuk dalam penyesalan yang kau buat sendiri. Ia meneguk teh pelan. Matanya tak lagi basah. Karena air matanya sudah habis saat dunia masih menertawakannya. Kini, dunia diam. Karena Laras telah menjawab semuanya. Dengan caranya sendiri. Kisah Laras adalah potret nyata perjuangan seorang perempuan yang dikhianati, diremehkan, dan dijatuhkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya. Dari seorang istri sederhana yang rela mengorbankan karir demi keluarga, Laras harus menelan pahitnya pengkhianatan suami, hinaan mertua, dan digantikan oleh wanita lain tanpa rasa bersalah. Namun dari titik terendah itulah Laras bangkit. Ia tak membalas dengan kebencian, tapi dengan kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan diri yang perlahan ia bangun kembali. Dalam diam, ia memperbaiki hidupnya. Dalam luka, ia menempa kekuatannya. Kemenangan Laras bukan hanya soal harta atau jabatan, tapi soal keberhasilan membebaskan dirinya dari hubungan toksik dan menemukan kembali harga dirinya yang selama ini dikubur oleh rasa harus bertahan. Ketika hidup berbalik dan keadilan semesta bekerja, Laras berdiri di puncak, harum oleh pencapaiannya, dipandang karena wibawanya, dan disegani karena kemampuannya. Sedangkan mereka yang dulu menginjaknya, harus menelan karma dalam sepi, kehancuran, dan penyesalan. Laras tidak menang karena ia membalas, tapi karena ia memilih untuk sembuh.